1997. Masuk kelas. Cemooh. Terasingkan. Tertindas. Menjadi bulan-bulanan. Bubar. Serangkaian peristiwa memalukan. Serentetan babak belur memilukan. Segala ketidaklaziman yang kuterima di setiap harinya telah menumpulkan indraku. Dan membiarkan rasa takut itu berkembang biak. Di sebuah kamar mandi sekolah, mengunci diriku hingga benar-benar kalah. Aku meloloskan diri saat malam tiba, tergeletak, terkulai retak di lapangan gedung, dan terjadi pemadaman total di kawasan tersebut. Kala itu kota kembang diselimuti rasa khawatir. Namun bagiku, ini sesuai dengan apa yang aku harapkan. Sebuah ketenangan, keheningan, segerombolan gelap yang baik-baik saja. Satu-satunya benderang di malam itu hanyalah langit. Ialah padang yang terhampar, berisikan benda-benda langit yang terpapar. Mataku rubuh. Air mataku jatuh, mengalir di sekujur lebam, lalu menetes ke telinga. Timbul reaksi kimia. Air mata berubah menjadi helium, mengalir dalam peredaran darah, menyebar ke segala arah. Ibu pernah bilang, jika orang baik sepertiku masuk ke tahap rasa sakit hati yang luar biasa, bumi akan kehilangan keseimbangannya, hilang gravitasinya untuk beberapa saat. Maka dihela nafasku yang kedua, aku tak lagi menyentuh tanah. Beberapa senti melayang meninggalkan ranah. Kedua kakiku tak sengaja menghentak ke dasar, membuatku memantul besar. Aku terbang ke atas, bermandikan awan. Aku bisa melihat Pulau Jawa yang menawan. Tibalah aku pada titik nol khatulistiwa, merapat di kerucutnya ekuator langit. Berpayungkan garis imajiner yang terbentang menjadi dua bagian, utara juga selatan. Di sini dingin sekali. Namun aku tidak sendiri. Di hadapanku telah hadir makhluk besar bernama Bulan, putri malu yang lebih seringnya mereka sebut sebagai Lentera Malam. Ruang angkasa beserta penghuninya berhasil mendeteksi bahwa aku sedang diambang kacau. Maka Bulan memberitahuku bahwa ada pesta megah di tanah Saturnus, juga musim panas di Neptunus. Namun tak kuhiraukan. Karena yang kutanyakan adalah, Bulan, kenapa mereka-mereka yang di bawah sana menertawakanku? Tersipu lembut ia menjawab, bawa dirimu ke selatan, nanti kau akan belajar. Karena tidak jauh dari sini, kau akan bertemu dengan keponakanku. Jasmaniku berputar. Rasa penasaran mengirimku ke sana, hingga aku bertemu dengannya. Sebuah bintang raksasa merah dalam rasi Taurus. Namanya Aldebaran. Hai, apa kau tahu kenapa mereka-mereka yang di bawah sana tidak suka padaku? Dengan terbahak-bahak ia pun berteriak. Aku sanggup melihat kepala bodohmu dari sini, karena kau hanya bisa menunduk. Maka tak heran bila mereka menanduk. Ia menghantam kepalaku, keras sekali. Hingga aku terpental berputar. Begitu jauhnya hingga aku bertemu dengan bintang yang lainnya. Namanya Antares. Dalam rasi Scorpio, ia sanggup menghantarkan racun berupa cahaya yang setara dengan 5.000 bola matahari. Dalam bara ia berkata, harusnya kau sudah mati. Bunuh diri. Mari ku bantu membakar seluruh raga. Kulitku terbakar. Panas tak tertakar. Mataku merah, seperti tercekik amarah. Aku yang sudah menjadi abu terhisap pada radius asa, hanyut bersama massa, bertebaran hingga berbenturan dengan salah satu bidang. Ialah Canopus, bintang terhalus di selatan. Dalam parau ia berkata, anak muda, selatan artinya mundur ke belakang. Kau takkan menemukan jawaban apapun di sini. Kau hanya akan bertemu dengan masa lalumu. Pergilah. Dengan balutan hidrogen berkekuatan penuh, ia meniupku ke arah yang berlawanan.
Aku melesat kencang. Begitu hebatnya hingga aku tak sadarkan diri. Tidak, aku rasa aku sudah mati. Hangat. Sudah tidak sedingin tadi. Hah? Aku tak lagi bercabang. Bagaimana bisa? Namun semuanya menjadi mungkin saat aku tersadar bahwa Nebula sedang memelukku. Dialah induk, betina biru raksasa yang telah melahirkan jutaan bintang dari rahimnya. Seraya berkata, "Galaksi tahu apa yang menimpamu saat ini. Namun kau tak boleh mati di sini. Hanya nova yang kami izinkan untuk meledak. Kau tak boleh ikut-ikutan tersedak. Telan pahitmu. Aku tahu kau sudah lama menabung luka. Maka ambillah. Ini, Aurora." Dia lahir dari setiap air matamu yang terteteskan di setiap harinya. Berpeganganlah padanya. Dia akan mengantarkanmu ke suatu tempat. Selamat jalan. Aku pun mengangguk. Kuletakkan tanganku padanya, lalu berkata, "Terima kasih." Aku mengembara, melucuti seluruh pura. Dari timurku aku sanggup melihat Capella, panglima perang dari rasi Auriga. Dari baratku aku sanggup melihat Vega, bintang harpa dari rasi Hercules. Mereka sedang menunjuk arah yang sama, yaitu utara, belahan langit lainnya yang tak menyisakan apa-apa. Di sini sepi, tak seramai di selatan. Namun lapisan ionosfer membantuku membukakan jalan, membuatku melaju dalam kecepatan maksimal. Aku berhasil menempuh ratusan juta tahun cahaya, dan sekarang, aku bisa melihat horizon. Aku sampai berhadap-hadapan dengan... "Kamu siapa?" Dia tidak menjawab. Lalu aku kembali bertanya, "Apa kamu tahu kenapa mereka-mereka yang di bawah sana menertawakanku?" Dan inilah jawaban yang aku dapatkan darinya. "Lihat di sekeliling. Aku serdadu tanpa siapa-siapa. Aku tidak bersama siapa-siapa. Mereka sebut aku kata yang tertatih. Namun para ilmuwan menobatkanku sebagai yang terputih. Ukuranku bahkan tidak setengahnya darimu. Tapi apa kamu tahu? Columbus belajar navigasi dariku. Suku Maya menciptakan kalender dariku. Bangsa Yunani kuno mengenal horoskop dariku. Jadilah terang sepertiku. Tak perlu besar, namun cahayanya sanggup menimbulkan debar. Biarkan saja mereka menertawakanmu, karena pita suara akan ada habisnya. Memukulimu, melemparmu, meludahimu, menistakan warna kulitmu, mengolok-olok orang tuamu, memanggilmu anjing, melihatmu seperti kencing. Berikan saja pada mereka. Serahkan saja semuanya. Mereka bisa memilikinya. Meski kamu terakhir miskin, setidaknya kamu bisa memberi. Kau tidak bisa melawan, maka bertahanlah, karena ada niscaya bila kau seduh dengan rasa percaya. Dan saat kau tak bisa menjadi sebab, maka jadilah akibat. Yang tadi adalah Polaris, bintang kutub utara yang paling terang dalam peradaban rasi Ursa Minor. Kurajam ia pada satu peta yang letaknya 1 derajat condong ke hatiku. Fantasi ini tercipta begitu sengit saat aku terkapar memandangi langit. Bandung tanpa kamu adalah perihal mengikhlaskan. Karena waktu, proses, suatu hari nanti akan senantiasa menjelaskan.